Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rian Hamanida, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, izinkan kami perkenalan dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Farasyani Yusrifianti dengan NIM 17156251139. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif Azmi dengan NIM 170125098. Perkenalkan, nama saya Apriza Kasfila Syahril dengan NIM 17016251130. Perkenalkan, nama saya Arus Alfitra dengan NIM 1707625651009. Perkenalkan, nama saya Jian Hasna Fadia dengan NIM 17156255067. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita udah bersama narasumber pertama kita. Boleh memperkenalkan diri dulu? Ya, saya dari sekolah SMA Negeri 10 Bekasi. Saya sekarang kelas 3. Oke, kita langsung masuk aja pertanyaan pertama untuk Mas Hanafi. Jadi, gimana sih Mas Hanafi melihat perkembangan diri Mas Hanafi saat ini? Dari segi fisik, kesehatan, maupun rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain, Mas? Ya, khususnya sekarang ini saya lebih baik sih kondisi badan saya karena saya sering berolahraga, khususnya tiap minggu tuh saya sering futsal gitu. Nah, di saat SMA dan SMP itu sangat beda sekali ya, karena saya saat SMP itu sangat takut untuk berbicara di depan kelas kayak gitu, tapi di SMA ini saya lebih beranikan untuk berbicara di depan kelas gitu. Oke. Jadi suasana baru ya, Mas? Iya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Apa saja kebiasaan yang Mas Hanafi lakukan untuk menjaga kesehatan dan mendukung perkembangan diri Mas Hanafi sehari-hari? Nah, untuk perkembangan tuh sama kayak tadi sih, rutin olahraga kayak gitu, dan waktu tidur tuh sangat penting untuk badan kita gitu, dan khususnya untuk mendukung perkembangan tuh kita wajib sih untuk ikut organisasi gitu yang baik-baik gitu. Oke. Lalu kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, ketika menghadapi tugas, masalah, kadang juga ada pilihan sulit untuk dipilih oleh Mas Hanafi. Nah, gimana sih cara Mas Hanafi berpikir untuk mengambil keputusan dan juga solusi untuk masalah yang dihadapi oleh Mas Hanafi? Nah, untuk mencari solusi itu saya biasanya mencari informasi terlebih dahulu, mencari informasi sendiri, dan lalu kalau sudah mendapatkan informasi tersebut, saya berdiskusi dengan orang tua atau guru untuk mencari titik tengah atau titik jawaban gitu. Oke, itu jawaban dari Mas Hanafi untuk pertanyaan ketiga. Kita langsung masuk ke pertanyaan keempat. Nah, ada nggak mata pelajaran atau bidang yang paling disukai oleh Mas Hanafi yang berpengaruh tuh untuk rencana serta cerita Mas Hanafi sendiri? Nah, untuk bidang atau mata pelajaran tuh saya lebih suka di keolahragaan ya. Soalnya saya juga suka main futsal, voli dan lain-lain itu, karena itu olahraga itu sangat mendukung di hidup saya gitu. Saya akan melanjutkan kuliah tuh di bidang olahraga. Boleh tahu kuliah mau masuk PTN mana? Nah, untuk PTN itu kan kalau untuk futsal tuh lebih bagus di UNJ sih. Tapi nggak tahu nanti dapat atau enggak gitu. Semoga dapat. Iya. Oke, kita langsung masuk ke next pertanyaan kelima. Bagaimana hubungan Mas Hanafi dengan teman-teman di sekolah, dan apa yang biasanya Mas Hanafi lakukan ketika adanya perbedaan pendapat dengan teman serta terjadi sedikit konflik oleh teman? Kalau hubungan dengan teman sih cukup baik, karena saya ikut organisasi di sekolah saya. Jadi setiap waktu itu pasti ada diskusi tentang sekolah apapun itu. Lalu kalau misalnya ada konflik nih, kita selesaiin di waktu itu juga, karena dengan diskusi atau dengan obrolan-obrolan gitu. Jadi masalah itu terpecahkan di waktu itu juga. Jadi langsung diselesaikan? Ya, langsung diselesaikan. Nah, untuk pertanyaan ke-6 kita akan ditanyakan oleh teman saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, saat Mas Hanafi ini mengalami emosi kayak marah, sedih, kecewa, ataupun stres, gimana caranya Mas Hanafi untuk mengelolanya, dan kepada siapa biasanya Mas Hanafi cari dukungan atau tempat bersandarnya ke siapa gitu? Kalau itu sih lebih ke teman dekat sih. Kalau teman dekat tuh gimana ya? Untuk sharing-sharing masalah tuh lebih ada jawaban gitu. Tapi kadang juga ke orang tua juga sih, kalau dia lagi masih sibuk gitu. Tapi lebih sering ke teman ya? Lebih sering ke teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Hanafi, kenapa kayak nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan itu penting di kehidupan sehari-hari? Nah, untuk nilai kejujuran dan lain-lainnya tadi itu tuh sangat penting di kehidupan sosial, karena itu membantu kita terhadap orang lain agar mempercayai kita gitu. Jadi cara pandang orang lain Iya. gitu. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-8, jika menghadapi situasi yang melibatkan dilema antara membantu teman atau menaati aturan, gimana keputusan Mas Hanafi? Kalau itu kayaknya lebih ke menaati aturan sih. Kalau membantu tuh masih bisa di lain waktu tuh, kayak lebih ke aturan sih kalau itu. Oke, jadi di antara bantu teman sama menaati aturan, lebih untuk ke menaati aturan. Menaati aturan terlebih dahulu. Oke, untuk pertanyaan ke-9, seberapa penting nilai agama atau keyakinan dalam kehidupan Mas Hanafi, dan bagaimana nilai tersebut berpengaruh di cara Mas Hanafi bersikap, berkomunikasi, serta menghargai pendapat yang lain? Nilai agama ya tadi ya? Iya. Kalau nilai agama tuh sangat penting sih bagi kehidupan saya. Soalnya itu fondasi bagi saya ke depannya. Bagaimana kita mengambil keputusan dan bagaimana kita ke depannya tuh dipatokan dengan nilai keagamaan kita tersendiri.
Sekarang ini pertanyaan yang terakhir. Menurut Mas Hanafi, siapa atau apa yang paling berpengaruh terhadap perkembangan dirinya Mas Hanafi? Keluarga kah, teman, terus atau keluarga gitu? Jadi menurut Mas Hanafi, mana yang paling mempengaruhi cara berpikir Mas Hanafi? Ya, untuk yang paling mempengaruhi itu yang pasti sih orang tua sih, karena dia selalu memberikan support kayak gitu, dukungan, dan materi-materi yang belum saya ketahui itu saya tahunya dari orang tua saya sih. Oke, jadi yang paling mempengaruhi itu orang tua ya? Pasti orang tua. Oke, sekian dulu wawancara dari narasumber yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Nah, oke, lanjut kita ke narasumber yang kedua. Izin ya, kita tanya-tanya tentang perkembangan kamu di sekolah nih. Nah, gimana sih kamu ngeliat perkembangan diri kamu saat ini dari segi fisik, kesehatan, dan juga rasa percaya diri? Kalau aku sendiri di sekolah lebih ke banyak ikut kegiatan kayak eskul basket atau bulu tangkis, karena di sekolah banyak fasilitasnya juga sih. Nah, kalau misalnya kamu percaya diri nggak kalau misalnya lagi ngomong di depan teman-teman atau misalnya lagi presentasi gitu? Lumayan percaya diri karena udah lebih sering banyak ngobrol sama orang-orang kayak sama teman atau orang-orang yang nggak dikenal, makanya lebih pede aja sih. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan dan mendukung perkembangan diri kamu? Sama apa yang tadi saya bilang juga, saya lebih banyak ke olahraga, terus latihan fisik kayak lari atau kayak renang seminggu sekali. Ya lumayan lah kalau untuk olahraganya. Berarti kamu lebih sering olahraga nih? Ya. Terus kalau selanjutnya, kalau misal kamu lagi menghadapi tugas atau masalah yang sulit, gimana sih cara kamu nyari solusi dan ngambil keputusan? Kalau untuk itu, pertama lebih ke cari-cari dulu di buku atau di internet. Setelah itu kalau misalnya belum nemu jawabannya juga sih ya kayak nanya ke teman sekolah atau ke guru atau ke wali kelas. Berarti kamu lebih sering buat nyari tahu dulu sendiri baru nanya ke orang lain ya? Ya, tepatnya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya mata pelajaran apa sih yang paling kamu sukain dan gimana hubungannya dengan cita-cita kamu? Kalau aku sendiri lebih suka ke pelajaran PJOK atau pelajaran olahraga karena aku sendiri cita-citaku pengen jadi pemain basket dan juga lebih suka olahraga dibanding pelajaran-pelajaran pada umumnya, anak-anak pada umumnya. Berarti sesuai hobi kamu tadi buat kayak olahraga-olahraga gitu ya? Ya, lebih suka kayak gitu. Kemudian gimana sih hubungan kamu sama teman-teman di sekolah? Kalau hubungan sama teman-teman sih ya baik-baik aja ya karena nggak ada yang, kalau zaman sekarang udah nggak ada yang namanya kayak bullying atau gimana, karena emang harus berteman satu sama lain kan. Ya hubungan sama teman-teman baik sih. Oke, untuk soal selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Nomor 6 nih, apa sih yang biasanya kamu lakukan ketika mengalami konflik dengan teman? Kalau aku sendiri lebih ke ngejauhin diri dulu dari orang-orang sekitar karena kalau emosi pasti kan apa aja kita lakuin kan untuk yang namanya emosi lah. Nah, tapi kalau misalnya itu aku lebih ngejauhin diri dulu, baru kalau udah sedikit tenang baru balik lagi ke orang-orang sekitar kayak teman sekolah atau keluarga atau orang-orang sekitar. Berarti lebih milih menenangkan diri dulu ya. Iya. Selanjutnya nih, bagaimana cara kamu mengelola emosi ketika marah atau sedih dan juga kecewa? Mengelola emosinya gimana? Lebih baik lagi yang ke pertama sih, lebih ke banyak ngelakuin hobi sama ngelakuin hal-hal yang bikin ngedistract yang namanya emosi ya, kayak lebih ke olahraga juga sih, jadinya bikin otak lebih jernih aja lah. Berarti melampiaskannya ke hal yang positif gitu ya? Iya. Menurut kamu, mengapa kejujuran, tanggung jawab, dan aturan sekolah itu penting? Kenapa nih? Karena kejujuran tuh lebih penting dibanding segala hal ya, karena kejujuran itu lebih ke kepercayaan orang lain terhadap kita kan, jadinya harus banget jujur. Dan kalau untuk peraturan sekolah ya emang harus ditaati karena kita berada di lingkungan sekolah yang kita diawasi oleh guru dan orang-orang yang lebih berwenang lah di sekolah. Berapa penting sih nilai agama dalam kehidupan sehari-hari bagi kamu? Menurutku penting banget karena nilai agama itu menentukan gimana kita untuk bertanggung jawab, sama kita lebih ke punya arah tujuan lah, karena kita punya Tuhan, jadinya lebih penting banget kalau soal agama. Apa yang paling berpengaruh terhadap perkembangan dirimu dan mengapa? Kalau untuk itu yang pasti orang tua, karena orang tua kan ya orang tua kita yang ngajarin kita dari kecil juga sebelum kita sekolah. Yang kedua lingkungan atau teman-teman atau orang-orang sekitar kita lah. Ya itu sih yang paling penting, karena lingkungan kalau nggak baik pun kita juga ikutan jadi ke bawah yang nggak baik gitu. Bener banget. Oke, mungkin cukup sekian aja wawancara kami dengan narasumber kami yang kedua. Makasih ya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu.